Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan sampaikan salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Addibu, ajari oleh kamu sekalian anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahli baitnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, cinta kepada membaca Al-Quran. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Apabila sudah ada rasa cinta, melihat bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam beribadahnya, dalam pergaulannya, dalam bernegara, berdagang, bertani, dan semua yang baginda contohkan. Bahwa dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi cermin, menjadi toladan, menjadi contoh bagi kita semua. Baik dalam beribadahnya, bagaimana sholatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dalam sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya, sholat witirnya, dan yang lain. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam menghadapi musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berikhtiar yang sempurna mencari obatnya. Walaupun sesungguhnya apabila beliau memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan, pasti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau memberikan contoh, memberikan cermin teladan supaya umatnya berikhtiar, berusaha yang sempurna untuk mencapai kesabaran, kesembuhan, dan apa yang Allah turunkan musibahnya, sehingga ikhtiarnya sempurna, doanya juga sempurna. Juga banyak contoh-contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi orang-orang yang menyakitinya, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk umatku, hambamu, karena mereka belum tahu. Ya Allah, ampuni segala dosanya karena mereka belum mengetahuinya. Ya Allah, subhanallah. Apabila kita semua betul-betul bercermin melihat toladan baginda dan besar Muhammad SAW, subhanallah, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya pasti akan kita raih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, membimbing anak-anak kita, membimbing umat ini supaya bisa walaupun seberapa persen mencontoh
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu mencintai ahli baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita tahu para saudagar yang datang ke Indonesia ini sebagian yaitu ahli baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama termasuk yang keterima oleh kita. Kita tahu bagaimana harus menghargai guru. Kita tahu harus bagaimana kita taat kepada guru. Kalau kita taat dan patuh kepada guru, tentunya nanti di akhir kita akan mendapat syafaat dari guru-guru kita. Apalagi ini dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu mencintai membaca Al-Quran. Makanya dalam salah satu keterangan disampaikan bahwa zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan salat sunat dan membaca Al-Quran. Pada saat pandemi ini, kita PPKM darurat ini, pakailah untuk salat sunat di rumah, pakai membaca Al-Quran supaya rumah kita lebih berkah. Dan jadikan contoh kenapa para wali menjadi wali Allah, karena menyendiri. Ada yang di gua, ada yang di pesisir. Marilah kita gunakan rumah kita supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan adanya hubungan yang lebih dekat yang mana Allah sampaikan apabila kita ingin selamat, maka kita harus baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan adanya PPKM darurat ini dan diperpanjang sampai hari ini, mudah-mudahan Allah SWT sampaikan doa-doa kita, doa-doa umat, doa-doa rakyat Indonesia ini, sehingga secepatnya Allah mencabut musibah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.